Hari pernikahan seharusnya jadi momen paling indah dalam hidupku. Tapi tepat saat aku duduk di pelaminan, gaun putihku disobek, tubuhku disiram kopi panas, dan ratusan pasang mata menatapku dengan tatapan penuh kejutan. Sambil menahan perih, aku hanya bisa bertanya dalam hati. Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan suamiku dariku? Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Sejak kecil aku membayangkan diri berjalan anggun dengan gaun putih, dihiasi senyum, serta disaksikan oleh orang-orang yang kucintai. Aku pikir pernikahan adalah pintu menuju kisah indah, tapi pagi ini, degup jantungku bercampur antara bahagia dan cemas. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang yang tidak terlihat dasarnya. Aku menatap cermin besar di kamarku. Wajahku yang dirias sedemikian rupa terlihat asing, seolah bukan diriku. Mataku dipertegas dengan riasan tebal, bibirku berwarna merah lembut, dan pipiku merona. Gaun putih panjang yang menjuntai menyapu lantai tampak sempurna, rendah-rendah halusnya seperti embun pagi yang jatuh di kelopak bunga. Aku mengelus perlahan kain itu, mencoba menenangkan diriku. Akhirnya, gumamku, setengah tidak percaya bahwa hari ini benar-benar datang. Di luar kamar, suara keramaian terdengar riuh. Para tamu mulai berdatangan, musik gamelan sayup-sayup terdengar, bercampur dengan suara MC yang memanggil-manggil. Aroma bunga melati memenuhi udara, menambah suasana haru sekaligus membuat dadaku semakin sesak. Ibuku masuk, tersenyum sambil menatapku. Kamu cantik sekali, nak. Ayahmu pasti bangga kalau dia bisa lihat hari ini. Aku menahan air mata, hanya mengangguk. Kata-kata ibu menusuk kalbu, mengingatkan pada ayah yang sudah lama tiada. Aku ingin ayah ada di sini, menuntunku menuju pelaminan, menepuk pundakku dengan bangga. Tapi kenyataan berkata lain, aku mencoba menguatkan diri. Iya, Bu. Aku harus kuat. Sesaat kemudian pintu kamar terbuka. Seorang panitia acara memberi isyarat bahwa waktuku untuk keluar sudah tiba. Jantungku berdegup kencang. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat, lalu melangkah dengan kaki yang sedikit bergetar. Lorong menuju pelaminan terasa panjang. Mata para tamu tertuju padaku, seakan setiap langkahku diiringi tatapan penuh harapan. Beberapa tamu berbisik-bisik. Ada yang tersenyum, ada yang menatap iri. Aku tersenyum seadanya, berusaha menutupi kegugupan. Di ujung pelaminan, Fahri berdiri dengan setelan jas hitamnya. Senyumnya tipis, wajahnya tampak tegang. Aku ingin percaya bahwa dia gugup sama sepertiku, meski entah kenapa ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa berat. Kami duduk bersebelahan di kursi pelaminan. Kilatan kamera dari para tamu dan fotografer menyilaukan mata. Aku menegakkan punggungku, tersenyum seindah mungkin, meski di dalam hati aku dilanda badai kecil. Namun, hanya beberapa menit kemudian, badai itu benar-benar datang. Seorang perempuan tiba-tiba melangkah ke arah pelaminan. Langkahnya cepat, penuh amarah. Aku mengenalnya. Itu adalah Ibu Fahri, calon mertuaku. Wajahnya tegang, matanya tajam seperti pisau. Aku sontak berdiri, berusaha menahan diri untuk tetap menghormatinya di depan para tamu. Bu, kenapa tiba-tiba? Belum sempat aku menyelesaikan kalimat. Tangannya meraih gaunku. Dengan kasar ia menarik rendah putih itu, lalu terdengar suara robekan. Semua orang terperangah. Suara bisik-bisik bergema di ruangan. Aku menahan nafas, tubuhku kaku. Perempuan ini tidak pantas memakai gaun putih suci. Suaranya melengking, menggema ke seluruh ruangan. Aku merasakan seluruh darah di tubuhku berdesir. Jantungku seolah berhenti berdetak, tanganku refleks menutupi bagian gaun yang terkoyak, mataku mencari-cari Fahri. Tapi dia hanya berdiri, wajahnya kaku, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin menangis, tapi air mataku tertahan oleh rasa malu yang lebih besar daripada rasa sakit. Dan seakan semua itu belum cukup, Ibu Fahri meraih gelas dari meja terdekat. Gelas itu berisi kopi hitam panas. Dalam sekejap, cairan pekat itu disiramkan tepat ke arah tubuhku. Teriakku refleks, merasakan panas yang menyengat kulit di balik kain gaun. Sebagian cairan menetes ke lantai, sebagian lagi membasahi gaun putihku yang kini ternoda hitam. Suara heboh mengguncang ruangan. Beberapa tamu berdiri. Ada yang menjerit. Ada yang buru-buru merekam dengan ponsel. Aku bisa mendengar suara klik kamera dan rekaman video, memperburuk rasa malu yang menelanku bulat-bulat. Aku gemetar. Tanganku bergetar hebat, wajahku merah padam bukan karena riasan, tapi karena campuran sakit, marah dan malu. Aku menoleh ke Fahri lagi, berharap dia menghentikan semua ini. Tapi dia hanya melangkah setengah maju, lalu mundur lagi, seperti tak berdaya menghadapi ibunya. Bu, cukup! Akhirnya aku bersuara, dengan nada tercekat.
Namun perempuan itu menatapku dengan sinis. Kamu tidak pantas masuk ke keluarga kami. Gaunmu itu sama kotornya dengan dirimu. Kata-katanya menusuk hatiku lebih dalam daripada panas kopi di kulitku. Aku merasa tubuhku roboh dari dalam. Aku bisa mendengar ibu kandungku menangis di kursi tamu. Suaranya patah-patah, memanggil namaku dengan penuh iba. Aku ingin berlari ke arahnya, tapi kakiku berat, seakan tanah menelanku. Aku berdiri kaku di pelaminan, gaunku terkoyak, tubuhku basah oleh kopi. Tatapan tamu menusukku seperti ribuan jarum. Hari pernikahanku, yang seharusnya jadi hari bahagia, berubah jadi panggung aib. Aku mencoba bernapas, mencoba berdiri tegak meski seluruh tubuhku bergetar. Tapi di dalam hati, aku tahu, luka ini akan meninggalkan bekas yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Aku masih berdiri kaku di pelaminan. Tubuhku terasa dingin, meski cairan kopi yang menodai gaunku masih meninggalkan rasa panas menyengat. Tangan-tangan para tamu bergetar memegang ponsel. Kilatan kamera dan suara rekaman video terus bergema, seperti pisau yang menusuk harga diriku tanpa henti. Aku menatap sekeliling, berharap ada yang berbuat sesuatu untuk menghentikan semua ini. Tapi sebagian besar tamu hanya terpaku, ragu untuk bergerak. Beberapa wajah menatapku dengan iba, tapi lebih banyak lagi yang berbisik-bisik. Wajah mereka dipenuhi sensasi, seperti baru saja menonton drama gratis. Lihat, benar kan katanya? Memalukan sekali di hari pernikahan pula. Kasihan, tapi sepertinya keluarga laki-laki memang tidak merestui. Bisikan-bisikan itu menempel di telingaku, menusuk hatiku lebih tajam dari apapun. Aku menggenggam gaunku yang basah, berusaha menutupi bagian yang terkoyak, meski tahu percuma. Air mataku sudah menumpuk di pelupuk, tapi aku tahan sekuat tenaga. Aku tidak ingin mereka melihat aku hancur. Tidak di depan mereka. Aku menoleh ke Fahri. Dia berdiri di sampingku, wajahnya pucat. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku menunggu dia maju, menahan ibunya, melindungiku, mengatakan sesuatu yang bisa sedikit meredakan luka ini. Tapi yang kulihat hanya kebisuan. Fahri, panggilku lirih, nyaris berbisik. Dia menatapku sesaat, lalu menunduk. Dadaku terasa sesak, seakan semua udara di ruangan menghilang. Ibuku akhirnya berdiri dari kursi tamu, berlari ke arahku sambil menangis. "Rani anak, cukup, ayo turun. Jangan biarkan dirimu dipermalukan lebih jauh." Dia meraih tanganku, menggenggam erat seakan ingin menarikku keluar dari neraka kecil ini. Namun protokol acara mencoba menenangkan keadaan. MC dengan suara terbata-bata memohon para tamu tetap duduk. Panitia bergegas, beberapa mendekati Ibu Fahri, membisikkan kata-kata agar tenang. Tapi perempuan itu hanya menepis, matanya masih menusukku dengan tatapan penuh benci. Aku merasa tubuhku mati rasa. Kakiku akhirnya bergerak sendiri, mengikuti tarikan lembut ibu. Aku turun dari pelaminan, meninggalkan Fahri yang tetap berdiri diam seperti patung. Langkahku berat, gaunku basah, rambutku sebagian berantakan, dan aku bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata yang mengikuti setiap gerakanku. Aku mendengar suara tangis kecil dari sudut ruangan, mungkin keluarga atau sahabat yang tak tega melihatku diperlakukan seperti ini. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku bukan perempuan kotor seperti yang dituduhkan, ingin membela diri. Tapi lidahku keluh. Semua keberanianku seolah dirampas bersama gaun yang robek ini. Malam itu seharusnya menjadi malam pertama kami. Malam yang biasanya dipenuhi senyum canggung, tawa kecil, atau doa-doa manis. Tapi kenyataannya, aku duduk di ranjang dengan gaun pengantin yang sudah kuganti dengan baju sederhana, wajahku penuh bekas tangis, dan dadaku sesak. Kamar pengantin yang dihias dengan kelopak bunga dan lampu redup kini terasa seperti ruang penyiksaan. Semua indahnya hilang. Aku duduk membelakangi pintu, menatap kosong dinding kamar, mendengar suara riuh tamu di luar yang pelan-pelan mereda seiring berakhirnya resepsi. Pintu berderit pelan. Fahri masuk. Aku menoleh, menatapnya dengan mata sembab. Dia berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih sama, pucat, ragu, seperti kehilangan kata-kata. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Aku menunggu, tapi dia hanya diam. Akhirnya aku bersuara, meski suaraku serak. "Kenapa, Fahri? Kenapa kamu diam saja waktu ibumu mempermalukan aku di depan semua orang?" Dia tertegun, lalu menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana. "Itu ibuku, Rania." Aku menahan napas, menunggu kata-kata berikutnya yang bisa menenangkanku. Tapi tidak ada. Yang keluar hanyalah alasan. "Aku ini istrimu, Fahri." Suaraku meninggi, tercekat oleh tangis yang kutahan. "Harusnya kamu melindungi aku, bukan malah membiarkan aku diperlakukan seperti itu."
Dia terdiam lagi. Jemarinya meremas resleting jasnya, seolah mencari pegangan. Aku minta maaf. Hanya itu. Maaf. Kata yang terdengar kosong. Tidak berarti. Air mataku akhirnya pecah. Aku menangis keras, tubuhku bergetar. Aku tidak peduli lagi jika riasan wajahku luntur. Tidak peduli jika suaraku terdengar parau. Semua sakit yang kutahan sejak siang akhirnya pecah di malam ini. Kalau ibumu membenciku, kenapa kamu menikahi aku? Kenapa kamu biarkan aku berdiri di pelaminan kalau akhirnya harus dipermalukan? Dia mendekat, tapi aku mundur. Aku tidak ingin disentuh. Aku tidak ingin pelukan pura-pura. Aku ingin jawaban. Namun yang kudapat hanyalah kebisuan lagi. Keheningan itu menyiksa. Suara jam dinding terdengar begitu nyaring, berdetak menghitung setiap detik penderitaanku. Aku menunduk. Air mata terus jatuh tanpa bisa dihentikan. Aku tidak sanggup, Fahri. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini semua. Dia ingin berkata sesuatu, tapi aku tidak memberi kesempatan. Aku rebahkan tubuhku di sisi ranjang, membelakangi dia, memeluk diriku sendiri. Aku butuh dinding di antara kami, meski hanya berupa punggungku yang rapuh. Malam pertama yang seharusnya penuh cinta berubah jadi malam penuh luka. Aku menutup mata, berharap bisa terlelap. Tapi bayangan siang tadi terus berputar di kepalaku. Gaun robek, kopi panas, tatapan penuh benci, bisikan para tamu, dan wajah Fahri yang diam membisu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Yang ku tahu hanya satu, malam ini adalah awal dari perjalanan penuh luka yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti berjalan di atas bara. Aku berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja, tapi setiap kali mengingat pelaminan itu, tubuhku gemetar. Gaun putihku yang koyak, kopi panas yang membasahi, dan tatapan orang-orang yang menyayat hati, semuanya terpatri jelas. Seakan-akan setiap sudut rumah ini berbisik, mengingatkanku pada aib yang seharusnya tak pernah kualami. Fahri bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tetap berangkat kerja pagi, pulang sore, duduk di ruang tamu menatap layar ponsel, lalu masuk kamar tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah menyinggung kejadian itu, seolah-olah dengan diam, luka itu akan sembuh sendiri. Padahal, setiap diamnya justru menambah luka baru. Mertuaku, perempuan yang merobek gaunku itu, tidak pernah meminta maaf. Justru semakin hari, ia tampak semakin berani menunjukkan rasa bencinya. Saat aku menyajikan teh di meja makan, ia menatapku sinis. Saat aku mencoba menyapa dengan lembut, ia hanya mendengus. Bahkan pernah suatu pagi, ia menyindir di depan pembantu rumah tangga, entah kenapa anakku bisa sebodoh itu sampai menikahi perempuan sepertimu. Aku menahan air mata, menunduk, pura-pura sibuk dengan piring. Tapi dalam hati aku hancur. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah, memandang jalan kecil di depan pagar. Angin sore membawa suara anak-anak bermain, tawa mereka menusukku, karena aku merasa asing di tengah kehidupan yang seharusnya sederhana. Aku menikah bukan untuk disiksa begini. Samar-samar, ku dengar suara dua tamu yang lewat, mungkin tetangga. Mereka tidak menyadari aku mendengar dari balik pagar. Kasihan juga pengantin baru itu. Ya, kasihan? Kamu tidak tahu ceritanya. Katanya keluarga suaminya itu memang tidak pernah cocok sama dia. Dengar-dengar ada rahasia lama. Rahasia apa? Entahlah, aku tidak berani bilang. Tapi jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka berjalan pergi, tapi suaranya terus bergema di kepalaku. Rahasia lama? Apa maksudnya? Aku menggenggam ujung selendangku erat-erat. Kecurigaanku semakin dalam. Aku mencoba menyinggung hal itu pada Fahri malamnya. Fahri, kataku perlahan saat kami duduk di kamar. Kenapa orang-orang bilang keluargamu menyimpan rahasia? Dia terdiam, tangannya berhenti menggulir ponsel. Tatapannya kosong, lalu ia menoleh dengan senyum tipis yang jelas dipaksakan. Orang-orang suka bicara macam-macam. Jangan didengarkan. Aku tidak puas. Tapi kenapa ibumu begitu membenciku? Sejak awal, dia tidak pernah mencoba menerimaku. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Dia mendesah panjang. Rania, aku lelah. Jangan bahas hal itu lagi. Lalu dia rebah di ranjang, menutup wajah dengan tangan, menolak melanjutkan pembicaraan. Aku terpaku, dadaku sakit. Aku ingin mengguncangnya, memaksa keluar kebenaran, tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Malam itu aku menangis dalam diam. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri membereskan gudang kecil di rumah mertua. Gudang itu penuh dengan kotak-kotak tua, sebagian berdebu. Aku hanya ingin membersihkannya agar tidak terlihat kotor,
Tapi ternyata di antara tumpukan kotak, aku menemukan sesuatu. Sebuah amplop coklat besar, agak kusut, dengan nama Fahri tertulis samar di sudutnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Tangan gemetarku membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto lama. Foto Fahri, masih remaja, berdiri bersama seorang perempuan yang wajahnya mirip sekali dengan ibu mertuaku. Tapi ekspresi mereka aneh, tegang, bukan foto keluarga biasa. Ada juga sepucuk surat, tinta sudah agak pudar tapi masih terbaca. Isinya singkat, penuh emosi. Kamu tidak bisa terus lari dari tanggung jawabmu. Cepat atau lambat semuanya akan terungkap. Aku membeku. Tinta itu seakan menyalakan bara baru dalam kepalaku. Tanggung jawab apa? Siapa yang menulis surat itu? Aku menelan ludah, menutup amplop dengan tergesa. Rasanya aku baru saja menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutanku. Sore itu, saat Fahri pulang, aku mencoba lagi. Fahri, aku menemukan surat lama di gudang. Ada foto juga. Itu tentang kamu, kan? Apa maksudnya? Dia langsung menegang. Matanya membelalak, lalu seketika wajahnya berubah dingin. Kamu tidak seharusnya mengacak-acak barang di gudang. Tapi aku hanya membersihkan. Dan agak menemukan itu. Kenapa kamu begitu marah? Suaraku meninggi tanpa sadar. Dia menatapku tajam. Itu masa lalu. Tidak penting untukmu. Jangan pernah menyentuhnya lagi. Kata-katanya tegas, tapi di baliknya aku menangkap sesuatu. Ketakutan. Aku ingin mendesak lebih jauh, tapi ia berbalik. Meninggalkan aku sendirian di kamar dengan dada berdebar. Malam itu aku duduk di ranjang, memeluk lutut, memikirkan semua yang kualami. Pelaminan yang memalukan, sikap dingin Fahri, kebencian ibu mertua, bisikan tetangga, hingga surat dan foto di gudang. Semua potongan itu terasa seperti puzzle yang belum lengkap. Satu hal yang pasti, ada rahasia besar di balik keluarga ini. Rahasia yang sengaja ditutup rapat, dan aku kini berada di tengah pusaran rahasia itu, tanpa tahu bagaimana harus keluar. Hari-hari pernikahanku yang baru berjalan beberapa pekan terasa seperti sebuah ujian panjang. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan was-was, seakan-akan ada bayangan gelap yang terus mengikuti langkahku. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, malah berubah jadi ruang penuh tekanan. Aku mencoba menunaikan kewajiban sebagai istri sebaik mungkin. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, bahkan tersenyum meski hatiku terluka. Namun tak peduli seberapa keras usahaku, mertua selalu menemukan cara untuk menjatuhkanku. Pernah suatu pagi, aku menaruh teh hangat di meja makan. Dengan sopan kuucapkan, "Silakan, Bu." Dia menatapku lama, lalu menyesap teh itu dengan ekspresi meremehkan. "Terlalu manis. Kamu ini istri atau tukang gula?" Katanya ketus, kemudian meletakkan cangkir dengan suara keras. Aku tersentak, tapi kutahan bibirku agar tidak membalas. Aku menunduk, menarik napas panjang. "Maaf, Bu, saya akan buatkan lagi." Dia tertawa sinis. "Tidak usah. Memang dasar kamu tidak bisa diandalkan." Kata-katanya menusuk telingaku. Aku mencoba bertahan, tapi hatiku retak sedikit demi sedikit. Fahri hanya duduk membaca koran, seolah-olah tidak mendengar. Aku menatapnya, berharap ia membelaku. Namun ia tidak berkata apapun. Bahkan setelah ibunya pergi, ia hanya melipat koran dan melangkah keluar rumah tanpa menoleh padaku. Aku berdiri di dapur, tangan gemetar, bibirku bergetar menahan tangis. Rasa kesepian makin menyesakkan dada. Semakin hari, sikap mertua makin terang-terangan. Jika ada tamu keluarga datang, ia sengaja menyindirku di depan mereka. "Menantu sekarang tidak seperti dulu," katanya sambil tersenyum tipis kepada seorang kerabat. "Cuma bisa berdandan, tidak bisa mengurus rumah. Lihat saja, lantai masih berdebu meski tiap hari dia di rumah." Kerabat itu hanya tersenyum kaku, menoleh padaku sejenak. Aku hanya bisa menunduk, wajahku panas, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah tamu pulang, aku menyapu lantai berulang kali meski sebenarnya sudah bersih. Aku sapu dengan keras, seolah sedang melampiaskan semua sakit hati. Tetangga juga mulai berbisik-bisik. Saat aku pergi ke warung, aku bisa mendengar bisikan samar. "Itu Rania ya? Menantu baru keluarga itu?" "Iya, katanya hubungannya sama mertua tidak akur." "Bukan cuma itu. Aku dengar ada masalah besar di keluarga itu. Suaminya, Fahri, katanya punya masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai." Aku berhenti sejenak, pura-pura memilih sayuran lebih lama agar bisa mendengar. Tapi mereka menyadari aku mendekat, lalu langsung terdiam. Aku tersenyum kaku pada penjual, lalu cepat-cepat pulang dengan hati berdebar.
Kata-kata mereka menguatkan firasatku. Memang ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, aku mencoba bicara dengan Fahri lagi. Fahri, aku tidak kuat diperlakukan seperti ini setiap hari. Ibumu terus merendahkan aku, bahkan di depan orang lain. Dia meletakkan ponselnya di meja, menghela napas. Sudahlah, Rania. Kamu terlalu memikirkan ucapan orang. Aku terlalu memikirkan? Fahri, aku dipermalukan setiap hari di rumah ini. Kamu tidak lihat? Suaraku meninggi tanpa sadar. Dia menatapku datar. Itu ibuku. Dia memang keras. Kamu yang harus sabar. Aku terdiam. Kata-katanya seperti menampar. Jadi aku yang harus sabar? Jadi aku yang harus menanggung semuanya sendirian? Aku ini istrimu, Fahri. Bukankah kewajibanmu melindungi aku? Tanyaku lirih. Suaraku bergetar. Dia berdiri, meraih jaket, lalu berkata dingin. Aku lelah. Jangan bahas ini lagi. Dia keluar kamar, meninggalkan aku sendiri dengan dada sesak. Malam semakin larut. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Di luar bulan tampak redup, cahaya samar menembus tirai. Aku memeluk diriku sendiri, merasakan betapa dinginnya ruangan itu tanpa kehangatan. Aku mulai meragukan pernikahanku. Cinta yang kuharapkan akan membawaku pada kebahagiaan ternyata hanya memberiku luka. Aku ingat bagaimana aku menanti hari pernikahan dengan penuh harap, membayangkan hidup baru bersama Fahri. Tapi kenyataan berbeda jauh dari impian. Mertua membenciku, suamiku diam membisu. Tetangga berbisik tentang rahasia keluarga yang tidak ku ketahui. Retakan itu semakin jelas. Aku takut suatu hari nanti, rumah tangga ini benar-benar runtuh. Tapi bagian dari diriku masih bertanya-tanya, apakah cinta bisa menyembuhkan semua ini? Atau justru cinta inilah yang membutakanku sejak awal? Aku memejamkan mata, air mata mengalir lagi. Dan di dalam hatiku, sebuah suara kecil berbisik. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebencian mertua. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kau harus menemukannya. Hari-hariku semakin berat. Retakan dalam rumah tangga yang baru saja dimulai terasa makin melebar. Aku mencoba menjalani peran sebagai istri dengan sebaik-baiknya. Namun setiap usaha seakan tak pernah cukup. Kata-kata dingin mertua masih menusuk, sikap Fahri masih jauh, dan bisikan tetangga terus menghantui pikiranku. Aku mulai merasa, kalau aku tidak mencari tahu kebenaran sendiri, aku akan terjebak selamanya dalam kegelapan. Suatu siang, rumah sedang sepi. Fahri bekerja, mertua pergi menghadiri arisan keluarga, dan pembantu sedang ke pasar. Aku duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku, tapi pikiranku tidak bisa tenang. Bayangan tentang surat dan foto yang pernah kutemukan di gudang masih jelas dalam ingatan. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan dariku? Bisikku pada diri sendiri. Seakan didorong oleh sesuatu, aku bangkit dan melangkah lagi ke gudang. Debu tipis masih menempel di pintu kayu, dan aroma lembab langsung menyeruak ketika kubuka. Cahaya redup masuk melalui celah kecil, menyorot kotak-kotak lama yang menumpuk. Aku menghela napas, lalu mulai menggeser beberapa kotak. Tanganku gemetar, bukan hanya karena beratnya barang-barang itu, tapi juga karena rasa takut. Bagian dari diriku ingin menemukan sesuatu, bagian lain justru takut dengan apapun yang mungkin kutemukan. Setelah membuka beberapa kotak, aku menemukan sebuah album foto yang agak lusuh. Sampulnya sudah terkelupas, tapi di dalamnya masih tersusun rapi foto-foto lama. Aku duduk di lantai, membalik halaman demi halaman. Awalnya foto keluarga biasa. Fahri kecil bersama ayah dan ibunya. Senyum bahagia menghiasi wajah mereka. Tapi semakin aku membuka, suasananya berubah. Ada foto Fahri remaja berdiri bersama seorang perempuan muda yang tidak kukenal. Wajah mereka serius, bukan seperti dua orang yang sekadar berfoto. Aku menatap lama foto itu. Perempuan itu bukan keluargaku, dan jelas bukan kerabat yang pernah diceritakan. Aku membalik halaman lagi. Ada foto yang lebih mengejutkan. Ibu mertuaku berdiri dengan wajah marah, sementara Fahri tampak menunduk. Foto itu diambil di halaman rumah, seperti sedang terjadi pertengkaran. Seseorang pasti sengaja memotret dari jauh. Hatiku berdebar kencang. Apa maksud semua ini? Lalu aku menemukan sebuah amplop kecil terselip di dalam album. Dengan hati-hati kubuka, dan di dalamnya ada selembar kertas lusuh. Tulisannya terburu-buru, tinta sebagian memudar, tapi masih bisa kubaca. Kau bisa menutupi ini dari orang lain, tapi tidak dari darah dagingmu sendiri. Cepat atau lambat, semuanya akan kembali menghantui. Aku menelan ludah. Kata-kata itu seperti ancaman. Siapa yang menulisnya? Kepada siapa ditujukan? Semakin kubaca,
Semakin aku yakin bahwa ini semua ada hubungannya dengan rahasia yang selama ini ditutupi Fahri. Aku menyandarkan punggung ke dinding, kertas itu masih kugenggam erat. Dada terasa sesak. Aku ingin segera bertanya pada Fahri, tapi aku tahu jawabannya hanya akan sama. Diam atau marah. Malamnya, aku menunggu hingga Fahri pulang. Saat dia melepas sepatunya, aku mendekat, mencoba tetap tenang. Fahri, kataku pelan. Aku menemukan album foto di gudang. Ada foto kamu dengan seorang perempuan, dan ada surat yang terdengar seperti ancaman. Apa maksudnya? Dia berhenti sejenak, lalu menatapku dengan wajah kaku. Kenapa kamu terus mengacak-acak barang yang bukan urusanmu? Bukan urusanku. Suaraku meninggi. Aku ini istrimu. Kalau ada rahasia besar di keluarga ini, itu juga urusanku. Aku berhak tahu. Wajahnya berubah tegang. Dia berjalan mendekat, menatapku dengan mata tajam. Rania, jangan campuri hal yang tidak perlu. Percayalah, itu semua tidak penting. Aku menahan air mata. Tidak penting? Kalau tidak penting, kenapa kamu terlihat ketakutan setiap kali aku menyinggungnya? Kenapa ibumu begitu membenciku? Kenapa semua orang berbisik tentang keluargamu? Dia terdiam. Hanya suaranya yang berat terdengar saat ia menghela napas. Aku tidak bisa menjawab sekarang. Jawaban itu membuatku semakin sakit. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi kamu memang menyembunyikan sesuatu dariku. Dia tidak menjawab. Keheningan itu lebih menyiksa daripada pertengkaran. Aku merasa seperti hidup bersama orang asing, bukan suami yang seharusnya melindungiku. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke pasar sendirian. Saat memilih sayuran, aku bertemu dengan seorang tetangga tua yang tampak mengenal keluarga Fahri. Ia menatapku lama, lalu mendekat dan berbisik. Nak, kamu hati-hati. Ada hal-hal yang tidak kamu tahu tentang keluarga ini. Aku terperanjat. Maksud ibu apa? Dia hanya menggeleng cepat, lalu berjalan pergi. Tapi kata-katanya menancap dalam. Aku pulang dengan hati berdebar. Rasa penasaran makin menyesakkan dada. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Fahri? Kenapa semua orang tahu kecuali aku? Di kamar, aku duduk sendiri, menatap foto yang kutemukan. Wajah Fahri muda bersama perempuan asing itu menatapku balik, seolah menantangku untuk mencari tahu lebih dalam. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus membuka semua tabir ini. Karena kalau tidak, aku akan terus hidup dalam bayangan, dan bayangan itu semakin lama semakin menyesakkan. Malam itu, udara terasa begitu berat. Angin yang masuk melalui jendela hanya membawa hawa dingin, bukan ketenangan. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku, memandangi lantai kosong. Album foto dan surat lusuh yang kutemukan beberapa hari lalu masih kusimpan rapi di laci, seakan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama menelan semua luka tanpa jawaban. Malam ini aku ingin tahu, meski harus bertengkar habis-habisan. Pukul hampir tengah malam ketika Fahri pulang, pintu depan berderit, langkah kakinya terdengar di ruang tamu. Aku menunggu. Jantungku berdetak kencang, tanganku gemetar, tapi aku memaksa diriku tetap duduk. Saat pintu kamar terbuka, wajahnya terlihat lelah. Dia melepaskan jas, meletakkan ponsel di meja, lalu berjalan menuju ranjang tanpa menoleh padaku. Fahri, suaraku terdengar pelan, tapi tegas. Dia menoleh sekilas. Apalagi Rania, aku capek, aku berdiri. Aku juga capek. Capek dengan semua kebohongan ini. Dia menghela napas panjang, lalu duduk di ranjang. Kebohongan apa lagi? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku mendekat, mataku menatap lurus ke arahnya. Album foto di gudang. Surat ancaman. Bisikan tetangga. Semua itu bukan kebetulan. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Wajahnya menegang. Dia mengusap wajah dengan kedua tangannya. Aku sudah bilang, itu masa lalu. Tidak penting untukmu. Tidak penting? Suaraku pecah. Aku tak bisa lagi menahan diri. Aku dipermalukan di pelaminan. Diperlakukan seperti sampah oleh ibumu setiap hari. Dan kamu bilang rahasiamu tidak penting untukku. Aku ini istrimu, Fahri. Kalau ada sesuatu, aku berhak tahu. Dia berdiri, kini menatapku dengan mata tajam. Kamu tidak mengerti, Rania. Semakin kamu tahu, semakin kamu akan sakit. Aku menahan air mata yang mulai menggenang. Aku sudah sakit, Fahri. Sejak hari pertama kita menikah, aku sudah menanggung luka yang bahkan tidak pernah kucari. Apalagi yang bisa lebih sakit dari ini. Dia terdiam, lalu berjalan ke arah meja, meraih ponselnya. Jemarinya gemetar, seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi tertahan. Aku melangkah mendekat, menahan bahunya. Bilang padaku, Fahri. Jangan buat aku merasa seperti orang asing di rumah ini.
Dia menepis tanganku. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Bentakan itu membuat dadaku bergetar. Air mataku jatuh, tapi aku tidak mundur. Kalau begitu, mungkin aku memang tidak seharusnya di sini. Dia menoleh cepat, wajahnya kaget. Apa maksudmu? Aku ingin pergi, Fahri. Aku tidak bisa hidup di rumah yang penuh kebohongan. Aku tidak bisa terus diperlakukan seperti ini. Wajahnya pucat. Jangan bicara sembarangan, Rania. Aku menggeleng. Air mataku semakin deras. Ini bukan sembarangan. Aku sudah menahan cukup lama. Aku tidak kuat lagi. Aku menikah karena cinta, tapi kalau cintamu hanya membuatku hancur, apa gunanya? Dia terdiam, menatapku lama, seakan mencari kata-kata yang hilang. Suasana kamar begitu tegang, hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku mencintaimu, katanya akhirnya. Suaranya lirih. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan sekarang. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Cinta tanpa kejujuran bukan cinta, Fahri. Itu penjara. Dia ingin mendekat, tapi aku mundur. Aku tidak ingin disentuh. Aku tidak ingin ditenangkan dengan pelukan yang penuh kebohongan. Malam itu aku tidur di lantai dengan selimut tipis, membelakangi ranjang. Aku ingin memberi jarak, meski hanya sejengkal. Tapi pikiranku tidak bisa tenang. Kata-katanya terus terngiang. Wajahnya yang gelisah terus membayang. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang gelap, yang masih ditutup rapat olehnya, dan aku tahu, malam ini hanyalah awal dari ledakan yang lebih besar. Aku menggenggam selimut erat-erat, berbisik pada diriku sendiri. Kalau dia tidak mau jujur, aku yang akan mencari tahu. Apapun risikonya. Hari itu suasana rumah terasa berbeda. Seperti ada hawa dingin yang menyusup ke setiap sudut ruangan, membuatku gelisah sejak bangun pagi. Fahri berangkat kerja lebih awal, wajahnya murung, dan ia bahkan tidak sempat menatapku saat pamit. Aku hanya berdiri di teras, menatap punggungnya yang menjauh. Ada jarak yang semakin dalam di antara kami, dan aku mulai merasa tidak ada lagi yang bisa menjembatani. Siang menjelang ketika suara langkah ibu mertua terdengar. Ia masuk ke ruang tamu dengan wajah penuh keyakinan, seolah sudah menyiapkan sesuatu yang besar. Aku sedang membereskan meja makan ketika ia memanggil pelan namun tegas. Rania, duduklah di sini. Ada hal yang harus kau lihat. Nada suaranya membuat tubuhku kaku. Aku menelan ludah, lalu berjalan perlahan dan duduk di kursi ruang tamu. Ibu mertua membuka tasnya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Tangannya bergetar sedikit, tapi sorot matanya tajam. Kau harus tahu siapa sebenarnya suamimu, supaya kau sadar kenapa aku menolakmu sejak awal. Aku terdiam. Napasku terasa sesak. Sebagian diriku ingin berlari, tapi rasa penasaran mengikatku kuat-kuat. Ibu mertua menyalakan televisi dan menyambungkan flash disk itu. Sebuah video terbuka. Gambar bergerak agak buram, sepertinya rekaman lama. Aku memandang layar dengan jantung berdegup kencang. Awalnya, tampak seorang perempuan muda. Wajahnya lembut, matanya teduh, tapi jelas sekali ia menatap kamera dengan cemas. Lalu muncul sosok Fahri, masih remaja, jauh lebih muda dari sekarang. Mereka duduk berdekatan, dan ada percakapan yang samar-samar terdengar. Fahri, kau harus jujur pada ibumu. Ini tidak bisa terus disembunyikan. Aku tahu, tapi aku takut. Kalau dia tahu, semuanya akan hancur. Aku menatap layar tanpa berkedip. Siapa perempuan itu? Kenapa mereka terdengar begitu dekat? Rekaman berlanjut. Tampak ibu mertua masuk ke ruangan, wajahnya marah. Suasana berubah panas. Ia berteriak, menunjuk-nunjuk Fahri dan perempuan itu. Kata-kata yang terucap membuat tubuhku seolah disambar petir. Perempuan ini membawa aib ke rumah kita, dan kau, Fahri, berani menyembunyikan hubungan seperti ini dariku. Kau tega mempermalukan keluargamu sendiri? Aku menutup mulut dengan tangan. Suara tangis perempuan itu terdengar. Fahri mencoba melindunginya, berdiri di depan ibunya. Aku mencintainya, Bu. Aku tidak peduli dengan masa lalunya. Aku ingin bersamanya. Video itu berhenti di situ. Layar membeku. Aku terdiam, tubuhku lemas. Air mataku jatuh tanpa sadar. Itu siapa? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu mertua menatapku tajam. Dia bukan sekadar perempuan biasa. Dia pernah menjadi bagian dari keluarga ini, dan hubungannya dengan Fahri hampir menghancurkan segalanya. Aku menggeleng, mencoba mencerna. Tapi, kenapa harus disembunyikan dariku? Kenapa aku tidak boleh tahu? Karena kau hanya pengganti. Fahri tidak pernah benar-benar memilihmu, Rania. Kau hanya jalan keluarnya setelah hubungan kotor itu berakhir. Kata-katanya menusuk seperti belati. Nafasku terengah, dadaku sakit. Aku berdiri tergesa, mundur beberapa langkah. Itu tidak mungkin.
Fahri mencintaiku. Suaraku lirih, hampir tak terdengar. Ibu mertua mendekat, wajahnya dingin. Cinta? Jangan bodoh. Kau hanya pelarian. Dan aku sengaja merusak hari pernikahanmu supaya kau sadar sejak awal bahwa kau tidak pantas berada di sini. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa? Kenapa kau tega melakukan itu di depan semua orang? Apa kau tidak punya hati? Dia hanya tersenyum tipis, getir. Lebih baik kau terluka sekarang daripada hidup dalam kebohongan selamanya. Setidaknya sekarang kau tahu, suamimu bukan lelaki yang kau kira. Aku terduduk di lantai, tubuhku gemetar. Gambar-gambar dari video tadi terus berputar di kepalaku. Fahri muda, perempuan asing, teriakan mertua, semuanya terasa nyata, lebih nyata daripada cinta yang selalu kupertahankan. Di saat itulah aku sadar, hidupku sedang berada di persimpangan. Aku bisa bertahan dalam kebohongan, atau aku bisa bangkit dan menuntut kebenaran, meski harus kehilangan segalanya. Air mataku mengalir deras. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku benar-benar merasa hancur. Dan dari balik pintu kamar, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Fahri pulang. Pintu rumah berderit, suara langkah Fahri menggema di ruang tamu. Aku masih terduduk di lantai. Wajahku basah oleh air mata, sementara ibu mertua berdiri tegak di samping televisi, seolah sedang menunggu momen yang ia rencanakan sejak lama. Aku mengangkat kepala, mataku langsung bertemu dengan tatapan Fahri. Wajahnya pucat, sorot matanya panik ketika melihatku menangis, dan ibunya berdiri dengan ekspresi puas. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku berusaha berdiri, tapi lututku lemah. Aku menunjuk televisi yang masih menampilkan layar beku dari video tadi. Fahri, apa ini? Siapa perempuan itu? Kenapa kau tidak pernah jujur padaku? Fahri membeku di tempatnya. Matanya melebar, wajahnya semakin pucat. Ia menoleh pada ibunya dengan tatapan penuh amarah. Kau tunjukkan video itu? Ibu mertua hanya menyilangkan tangan. Lebih baik dia tahu sekarang daripada terus hidup dalam kebohongan. Kau terlalu pengecut untuk bicara, Fahri. Tidak seharusnya begitu caranya. Bentak Fahri. Aku menatap mereka bergantian. Jadi, semua ini benar? Kau memang menyembunyikan sesuatu dariku? Fahri berjalan mendekat, tapi aku mundur, menahan jarak. Rania, dengarkan aku dulu. Aku bisa menjelaskan. Menjelaskan? Suaraku pecah. Kau menikahiku bersumpah di depan Tuhan, tapi kau tidak pernah jujur tentang masa lalumu. Siapa dia, Fahri? Katakan sekarang. Dia terdiam lama, lalu menunduk. Tangannya gemetar ketika akhirnya ia berkata, dia perempuan yang pernah sangat aku cintai. Kami hampir menikah. Tapi hubungan itu tidak direstui. Aku terengah, hatiku terasa diremas. Tidak direstui? Atau memang ada sesuatu yang lebih buruk? Ibu mertua menyela dengan dingin. Dia bukan hanya tidak pantas. Perempuan itu membawa aib besar. Dia terlibat dalam skandal yang memalukan keluarga kami. Dan Fahri hampir menghancurkan nama baik ayahnya hanya karena keras kepala. Fahri menatap ibunya dengan marah. Kekap, Bu. Jangan bawa semua itu lagi. Aku menatapnya, air mata kembali jatuh. Jadi benar, aku hanya pengganti. Kau menikah denganku bukan karena cinta, tapi karena masa lalumu gagal. Fahri menoleh cepat, wajahnya panik. Tidak, Rania. Jangan bilang begitu. Aku mencintaimu. Aku memang punya masa lalu, tapi perasaan ini nyata. Aku menggeleng, dadaku sesak. Nyata? Nyata seperti kebohongan yang kau pelihara selama ini? Nyata seperti tatapan kosongmu setiap kali aku bertanya? Nyata seperti diamnya kau saat aku dipermalukan ibumu di pelaminan? Ia terdiam, tidak mampu menjawab. Aku melangkah mundur, punggungku hampir menyentuh dinding. Aku sudah cukup, Fahri. Aku tidak bisa hidup dengan lelaki yang bahkan tidak berani jujur pada istrinya sendiri. Wajahnya berubah panik. Ia bergegas mendekat, mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menepisnya. Jangan sentuh aku. Keheningan yang menyakitkan memenuhi ruangan. Hanya suara nafasku yang terengah dan isak tangisku yang terdengar. Ibu mertua memandangku dengan sorot mata yang dingin, seolah menantangku untuk pergi. Dan entah kenapa, saat itu aku benar-benar merasa sendirian. Aku menatap Fahri untuk terakhir kalinya malam itu. Aku menikah karena cinta. Aku ingin membangun rumah tangga yang jujur dan bahagia. Tapi kalau semua yang kau berikan hanya kebohongan, aku lebih baik pergi. Aku lebih baik kehilanganmu daripada kehilangan diriku sendiri. Kata-kata itu keluar begitu saja. Tapi rasanya seperti pisau yang menyayat hatiku sendiri. Aku berbalik, melangkah cepat menuju kamar. Kututup pintu dengan keras, lalu jatuh tersungkur di lantai. Isak tangis tak bisa kutahan lagi.
Semua kenangan tentang Fahri, semua janji manis yang dulu ia ucapkan, kini terasa hampa. Aku tahu, keputusan besar ada di depan mata. Tetap bertahan dengan luka yang makin dalam, atau pergi dan menyelamatkan diriku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar mulai memikirkan hidup tanpa Fahri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Air mata terus mengalir meski tubuh sudah lelah. Suara jam dinding terdengar seperti dentang palu yang memukul kepalaku. Setiap detik terasa menambah berat beban yang menekan dadaku. Aku memeluk lutut, duduk bersandar di sudut kamar. Kata-kataku sendiri terngiang, aku lebih baik pergi. Dan kini kalimat itu terasa nyata. Pagi menjelang, sinar matahari menembus tirai. Aku berdiri dengan tubuh lemas, membuka lemari, lalu menatap deretan pakaian. Tanganku terhenti di gaun putih sederhana yang dulu kupakai saat pertama kali jalan bersama Fahri. Senyum kecil muncul di wajahku, tapi segera memudar. Kenangan itu kini hanya luka. Aku mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Setiap lipatan terasa seperti mengiris hati. Aku tahu keputusan ini tidak mudah, tapi aku juga tahu bertahan hanya akan membuatku semakin hancur. Saat sedang membereskan barang, suara pintu kamar berderit. Fahri berdiri di ambang pintu, wajahnya kusut, matanya merah seperti semalaman tidak tidur. Ia terdiam beberapa saat, menatap koper di lantai, lalu menatapku. Kau mau kemana? Suaranya parau. Aku menahan napas. Tanganku berhenti melipat baju. Aku harus pergi, Fahri. Ia masuk, menutup pintu perlahan. Tidak, kau tidak boleh pergi. Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku menggeleng, air mata kembali menetes. Tidak ada yang bisa diperbaiki kalau pondasinya sudah hancur. Kau menikahiku dengan rahasia besar. Kau biarkan aku dihina di depan banyak orang tanpa pembelaan. Kau biarkan ibumu menyiksa batinku setiap hari. Bagaimana aku bisa bertahan? Fahri mendekat, berlutut di depanku. Aku salah, Rania. Aku pengecut. Aku takut kalau aku jujur kau akan pergi. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku menunduk, menatap wajahnya yang penuh penyesalan. Ada bagian dari hatiku yang masih ingin percaya, tapi luka ini terlalu dalam. Kalau kau benar-benar tidak mau kehilangan aku, kenapa kau tidak melindungiku sejak awal? Kenapa harus menunggu sampai semua ini hancur? Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Tangannya terulur, mencoba menggenggam jemariku. Kali ini aku tidak menepis. Tapi aku juga tidak membalas genggaman itu. Berilah aku kesempatan, hanya satu, bisiknya. Aku akan ceritakan semuanya. Tidak ada lagi yang kututupi. Aku berjanji, aku menatapnya lama. Hati ini goyah. Bagian dari diriku ingin mendengar, bagian lain ingin segera pergi agar tak lagi terluka. Sebelum sempat ku jawab, suara ketukan pintu terdengar keras. Ibu mertua masuk tanpa permisi, wajahnya dingin. Kalau dia mau pergi, biarkan saja. Lebih cepat lebih baik. Aku sudah bilang sejak awal, dia bukan untukmu, Fahri. Aku terdiam, tubuhku kaku. Fahri bangkit, menatap ibunya dengan amarah yang jarang kulihat. Kau kebau! Jangan campuri lagi. Ini rumah tanggaku, bukan urusanmu. Untuk pertama kalinya, Fahri membela aku di depan ibunya. Hatiku bergetar, meski rasa sakit masih mendominasi. Ibu mertua mendengus, lalu keluar sambil membanting pintu. Keheningan kembali menyelimuti. Fahri menoleh padaku, matanya penuh harap. Lihat, aku tidak akan diam lagi. Aku akan melawan siapapun demi kau. Tapi kumohon, jangan pergi. Aku menutup mata, mencoba meredakan badai di dalam dada. Aku tahu keputusanku harus dibuat segera. Aku bisa tetap tinggal, mendengar semua penjelasannya, dan memberi kesempatan terakhir. Atau aku bisa pergi, menyelamatkan harga diriku, meski harus meninggalkan cinta yang pernah begitu besar. Aku membuka mata, menatap koper di lantai, lalu menatap wajah Fahri. Air mata kembali mengalir. Ini langkah yang terberat dalam hidupku, Fahri. Aku belum menjawab. Aku hanya berdiri di persimpangan, antara cinta yang belum padam dan harga diri yang nyaris hilang. Dan di dalam hati, aku tahu, apapun pilihanku akan mengubah hidupku selamanya. Aku berdiri lama di depan koper yang terbuka. Pakaian sudah terlipat rapi, tapi hatiku berantakan. Suara jam di dinding berulang kali menegaskan bahwa waktu terus berjalan, dan aku tak bisa berdiam diri lebih lama. Fahri berdiri tak jauh dariku, wajahnya penuh kecemasan. Ia seakan menunggu vonis dari bibirku. Matanya merah, tubuhnya kaku, seolah satu kalimat dari mulutku akan menentukan apakah ia akan hancur atau bertahan. Rania, suaranya pelan, hampir bergetar. Aku mohon, dengarkan aku dulu.
Aku akan ceritakan semuanya. Aku tidak ingin kau pergi tanpa tahu kebenaran. Aku menelan ludah, lalu duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar. Baik, katakan. Jangan ada lagi yang kau sembunyikan. Fahri menarik napas panjang, lalu duduk di depanku. Suaranya berat, penuh penyesalan. Perempuan yang kau lihat di video itu, dia bernama Alia. Kami bertemu ketika aku masih kuliah. Dia orang pertama yang membuatku merasa dicintai apa adanya. Aku benar-benar jatuh hati padanya. Kami berencana menikah, tapi ternyata ada masa lalunya yang rumit. Dia pernah terlibat dalam masalah besar yang menyeret nama keluarga kami. Ibuku menolaknya mentah-mentah, ayahku marah besar. Aku mencoba melawan, tapi akhirnya aku kalah. Aku menyerah. Aku menatapnya tanpa berkedip. Air mataku jatuh satu persatu. Fahri melanjutkan. Sejak itu ibuku selalu takut aku mengulang kesalahan yang sama. Saat aku menikah denganmu, aku pikir semuanya akan lebih mudah. Aku mencintaimu, Rania. Cinta itu nyata, meski bayangan masa lalu masih menghantuiku. Tapi aku salah. Dengan tidak jujur sejak awal, aku justru menyakitimu lebih dalam. Aku menunduk, menutupi wajah dengan kedua tanganku. Kenapa tidak dari dulu, Fahri? Ya, kenapa harus menunggu sampai aku hancur seperti ini? Dia meraih tanganku, kali ini aku tidak menepis. Karena aku takut kehilanganmu. Tapi sekarang aku sadar, dengan berbohong aku justru hampir benar-benar kehilanganku. Aku menarik tanganku perlahan, menatapnya dalam. Fahri, aku bukan Alia. Aku tidak ingin terus dibandingkan, apalagi dijadikan pelarian. Aku ingin dicintai sebagai diriku sendiri. Dia mengangguk cepat, air matanya jatuh. Aku tahu, dan aku janji, mulai sekarang aku akan melindungimu, bukan menyakitimu. Aku akan melawan siapapun, bahkan ibuku sendiri, demi kau. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat keberanian dalam dirinya. Tapi luka ini terlalu dalam untuk sembuh seketika. Aku bangkit, berdiri menghadap jendela. Aku butuh waktu, Fahri. Aku tidak bisa langsung percaya lagi. Aku ingin pergi sebentar, menenangkan diri. Jika setelah itu aku kembali, berarti aku memilih bertahan. Tapi kalau tidak, berarti aku memilih diriku sendiri. Fahri berdiri cepat, wajahnya panik. Rania, jangan. Aku takut kalau kau pergi, kau tidak akan kembali. Aku menoleh, menatapnya dengan air mata yang tak terbendung. Bukankah itu risiko dari kebohonganmu sendiri? Keheningan panjang menyelimuti. Hanya suara detak jantungku yang menggema di telinga. Aku menutup koper perlahan, menarik gagangnya. Fahri hanya berdiri, menatapku dengan mata basah. Ibu mertua tidak muncul kali ini. Mungkin ia mengira aku sudah menyerah, tapi kenyataannya, aku sedang mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Di depan pintu, aku menoleh sekali lagi. Aku menikah denganmu karena aku percaya pada cinta. Sekarang aku pergi karena aku harus percaya pada diriku sendiri. Aku melangkah keluar, meninggalkan rumah itu dengan koper di tangan. Setiap langkah terasa berat, tapi juga melegakan. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah nanti aku akan kembali. Aku tidak tahu apakah cintaku pada Fahri bisa mengalahkan luka yang ia tinggalkan. Yang aku tahu, malam itu aku mengambil alih hidupku, dan itu adalah titik balikku. Entah jalan mana yang akan kupilih nanti, bersamanya atau tanpanya, aku yakin aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dipenjara oleh kebohongan. Aku melangkah ke jalan, menatap langit malam. Angin berhembus lembut seakan menyambutku. Dan dalam hatiku, meski penuh luka, ada secercah harapan baru.